Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Cause that's all that really matters in the end. Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Balls singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dump her, drop it low. Mama called me and she. Jadi terima kasih adik-adik yang bertanya tentang buah naga. Sebelum Bapak menjelaskan sedikit pengalaman Bapak terkait pertanyaan adik-adik mahasiswa yang menanyakan seputar tanaman buah naga. Terlebih dulu Bapak memperkenalkan diri Bapak di sini. Nama saya Thomas Sitepu. Saya warga Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Di sini Bapak memiliki pengalaman beberapa tahun yang lalu, di mana Bapak diperkenalkan dengan satu tanaman buah yang menurut Bapak unik. Kenapa Bapak katakan unik? Nama buah tersebut buah naga. Memang kenapa Bapak katakan unik lain daripada buah yang pernah Bapak kenal. Bapak bertanya dengan buah ini, dan saat itu saya dibawa oleh teman yang berada di Rimbo Bujang. Dan di Rimbo Bujang kabarnya banyak warga di sana yang telah membudidayakan tanaman buah naga ini. Dan saat ditunjukkan foto-foto tanaman itu lewat sosial media, Bapak katakan tadi aneh karena tidak mengerti di mana batangnya, mana daunnya. Rupanya tanaman buah naga ini batang, daun, dahan sama. Dia merupakan sulur-sulur yang berduri, yang membentuk cabang-cabang tunas. Namun karena kabarnya buah naga ini sangat baik dikonsumsi, maka pada saat itu Bapak menjadi tertarik untuk ingin menanam di sekitar rumah. Dan saya berkata kepada teman itu, kapan balik ke Rimbo lagi tolong ya, saya dibawakan bibitnya, ingin coba tanam. Dan rekan saya itu mengatakan, ya nanti kalau balik ke Rimbo akan dibawakan bibit. Jadi setelah beberapa minggu kemudian, kawan Bapak yang ke Rimbo itu datang lagi. Memang dia menepati janjinya dan membawa bibit buah naga. Pada saat itu dia membawa 6 rumpun, 6 polybag. Jadi Bapak karena penasaran tidak terlalu berani untuk menanam terlalu banyak. Jadi Bapak menggali beberapa pengalaman lewat sosial media terkait tentang buah naga ini. Banyak
tutorial yang Bapak buka dari sosial media, berapa lama tanaman buah naga ini baru bisa menghasilkan buah. Karena ketertarikan Bapak, karena memang jiwa Bapak sendiri sebagai jiwa orang tani, maka Bapak menanam yang 6 polybed tadi menjadi 3 tiang tonggak, sebagaimana yang Bapak pelajari di YouTube dari orang-orang yang sudah berhasil menanam buah naga. Bapak betul-betul memberikan perawatan pengurusan terhadap 3 tiang tonggak tadi itu dengan semaksimal mungkin. Dan ternyata baru 9 bulan buah naga yang Bapak tanam itu sudah mengeluarkan bunga. Dan itulah pertama kali Bapak melihat bunga buah naga secara langsung. Sekitar 2 bulan kemudian buah itu sudah masak. Jadi karena dalam waktu lebih kurang tidak sampai 1 tahun tanaman itu sudah bisa menghasilkan, artinya untuk dinikmati, maka Bapak semakin tertarik. Lewat tanaman yang 3 tonggak itu Bapak kembangkan dengan membuat bibit sendiri. Dan Bapak sendiri memang untuk pengalaman mencari bakal bibit yang baik untuk ditanam kembali itu hanya melalui sosial media, karena banyak yang mengunggah tutorial tentang penanaman buah naga ini. Dan keterangan yang saya dapat dari beberapa video, beberapa unggahan-unggahan orang yang di YouTube, Bapak mengambil kesimpulan sendiri mana yang sumber bisa dipercaya, yang akurat dan yakin sesuai dengan logika berpikir Bapak sendiri. Dan di situ Bapak memilih bibit buah naga, bakal bibitnya ini dari sulur-sulur buah naga yang sudah pernah berproduksi. Dan dari situlah Bapak mengembangkan bibit buah naga ini sampai pekarangan rumah Bapak yang ada di belakang dengan luasan lebih kurang 12 kali 50 meter. Bapak tanami semua dengan buah naga. Itu Bapak kembangkan di sekitar tahun 2015. Dan alhamdulillah adik-adik, sampai pada saat ini dari tahun 2015 itu 2016 sudah produksi. Berarti Bapak bisa produksi dari tahun 2016 sampai saat ini tahun 2023. Di dalam kendala-kendalanya adik-adik, ya tetap mustahil dalam setiap proses pasti ada kendala. Begitu juga dengan tanaman buah naga. Buah naga ini seperti tanaman yang memang tidak ingin terendam air. Berarti kita harus membuat saluran-saluran pengairan agar tidak posisinya tergenang. Terlalu lembab, dia batangnya akan membusuk. Itu salah satu penyakit untuk buah naga. Yang kedua, di saat berbunga ataupun berbuah, itu biasanya kalau di pengalaman Bapak di lingkungan sekitar rumah ini juga terkadang saat mulai berbunga sampai dia berbuah itu yang sering menjadi kendala itu adalah semut hitam halus-halus. Tapi itu bisa kita atasi dengan memberikan semprotan pestisida. Nah, kalau untuk penyakit lain itu kalau biasanya yang pernah Bapak alami di kendala buah tadi, apabila terlalu banyak hama semut yang menghisap, biasanya bentuk buah
akan menjadi bintik-bintik hitam ataupun kulit dari buah naga tidak bersih cerah. Kalau untuk penyakit batang yang Bapak alami di sini ialah berupa jamur bintik-bintik kuning seperti cacar. Apabila tidak cepat dikendalikan, maka dia akan menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Dan di sini Bapak mencoba mengendalikan hama cacar ini dengan memberikan semprotan fungisida dan menambahkan beberapa pupuk untuk menguatkan tanaman. Jadi kalau adik-adik bertanya masalah untuk hasil, pertama dulu hasil yang pasti adalah hasil saat kita bisa menikmati buah dari tanaman pekarangan rumah sendiri tanpa harus beli. Dan juga memang tanaman buah naga ini bisa dikatakan merupakan tanaman yang ditanam sekali bisa panen berkali-kali dan memiliki nilai tambah yang sangat positif. Kalau untuk besaran hasil yang bisa kita hasilkan dari buah naga sesuai dengan pengalaman Bapak, buah naga ini untuk produksi puncak dalam 1 tahun itu biasanya 2 kali musim besar. Namun dia tetap berbuah walaupun tidak di 2 kali musim besar tersebut. Bahkan bisa dibilang setiap saat buah mun untuk produksi terbesar 2 kali 1 tahun memang buahnya melimpah luar biasa. 1 tiang tonggak itu bisa mencapai 10 kilo. 1 rumpun tiang tonggak buah naga. Memang buah naga juga memiliki beberapa jenis, namun yang Bapak ceritakan sesuai dengan apa yang Bapak alami dan apa yang Bapak praktekkan di lapangan. Jenis buah naga yang Bapak tanam ini memang untuk ukuran rata-rata 2-3 buah per kilogram. Jadi kalau menurut dari pengalaman, buah yang naga yang Bapak tanam buah naga ungu kemerahan. Dan rasanya pun memang lebih manis daripada buah naga yang bisa mencapai bobot 1 kilo per biji. Jadi untuk di daerah sini, terutama daerah pasar lokal Muara Tabir, rata-rata sampai saat ini bisa masih kita jual kisaran 15 sampai 20.000 per kilogram. Jadi kalau kita katakan dengan jarak tanam 1,5 kali 2 meter, ya kita bisa memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Bisa kalau secara mingguan kita rata-ratakan, ya kalau nilai-nilai 200.000 per minggu dengan kita memanfaatkan pekarangan, alangkah kita bisa bersyukur bisa memiliki nilai tambah di luar saat-saat kita ingin menikmati buah untuk konsumsi sendiri, ataukah ada keluarga yang datang. Kita tidak perlu mencari ke pasar yang belum tentu ada, tetapi kita bisa petik di kebun sendiri. Jadi bila adik-adik ingin mencoba untuk menanam buah naga, tanamlah di lingkungan pekarangan rumah, tapi carilah lokasi yang betul-betul buah naga itu dapat cukup sinar matahari, karena buah naga membutuhkan banyak cahaya sinar matahari. Apabila terlindung, maka produksi buah naga tidak akan bisa maksimal. Saya rasa sebatas ini yang bisa Bapak sampaikan kepada adik-adik.